Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukunna ya akhwat wal ummahat? Gimana kabarnya para akhwat dan ummahat semua? Boleh berpartisipasi di chat. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Sebelumnya saya mau tahu, mungkin di sini para akhwat dan ummahat dari mana aja asalnya? Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Aceh, Masya Allah. Bagaimana kondisi teman-teman yang di Sumatera? Masya Allah, yang di Sumatera semoga Allah limpahkan kesabaran, dan juga Allah ganti yang hilang dengan yang lebih baik ya. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna jami'an. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa bersapa dan dipertemukan dengan akhwat dan ummahat semua dalam pertemuan kita, kelas kita di kajian muslimah ini. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah berikan kepada kita taufik dan juga ilmu yang bermanfaat. Allahumma rzuqna ilman nafi'an, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Mari kita luruskan niat kita semuanya menuntut ilmu semata-mata karena Allah Ta'ala dan juga mengharap ridhonya. Tayyib. Mengingatkan kembali ya, kelas ini khusus akhwat, jadi silakan sangat dianjurkan untuk membuka kamera. Harapannya supaya lebih sungguh-sungguh dan fokus. Namun diingatkan juga supaya tidak meng-screenshot kemudian menyebarluaskan di sosial media apabila memuat foto pemateri atau peserta lainnya. Barakallahu fikun. Nah, insyaallah nanti ada rekamannya ya. Ada rekamannya. Baik. Kajian kita ini insyaallah membahas tentang akhlak. Lebih spesifiknya lagi tentang karakteristik seorang muslimah. Diambil dari sebuah syair atau puisi yang berjudul Khairun Nisa yang ditulis oleh Syekh Dr. Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah. Beliau ini adalah salah seorang dosen di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, Saudi Arabia. Yang mana ini merupakan kampus utamanya Lipia ya. Nah, ada sekitar 68 bait yang insya Allah akan kita bahas di kajian ini. Dan insya Allah akan terbagi dalam 12 pertemuan. Syair ini sudah disyarah atau dijelaskan oleh Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizahullah yang beliau tulis di bukunya yang berjudul Syarah Bait-Bait Khairun Nisa.
Mungkin di antara antuna ada yang sudah punya bukunya? Buku syarah bait-bait Khairun Nisa. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiikun. Nah, insya Allah rujukan kajian kita ini bukunya Ustadz Firanda ini ya. Alhamdulillah. Taib. Pertama, yang perlu jadi reminder kita semua adalah kenapa kita pengen jadi muslimah terbaik. Kenapa kita ingin mendapatkan kedudukan dan juga gelar wanita terbaik. Nah, hal pertama yang perlu kita ketahui dan sadari adalah predikat ini tuh di mata siapa? Siapa yang menetapkan kriteria-kriterianya? Jawabannya tentu Allah. Maka kita ingin menjadi wanita terbaik di mata Allah sesuai dengan kriteria-kriteria yang Allah tetapkan. Maka niatkan ini semua karena Allah, bukan karena manusia, bukan juga dengan standarisasinya manusia. Kalau kita niatkan ikhlas karena Allah, semata-mata karena Allah, maka yakinlah, insya Allah akan Allah mudahkan untuk kita. Kemudian, untuk akhlak ini memang penting sekali untuk kita pelajari khususnya wanita. Karena kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, kalau wanita itu rusak, maka rusak juga rumah tangganya. Dan kalau rumah tangga itu rusak, rusak juga anak-anaknya. Dan kalau banyak rumah tangga yang rusak, maka rusak juga masyarakatnya. Jadi bahaya banget ya dampaknya kalau perempuan itu rusak. Langsung berdampak kepada rusaknya masyarakat. Nah, maka ini tugas kita secara pribadi untuk memperbaiki diri. Juga tugas kita untuk mendidik anak-anak kita, khususnya anak-anak perempuan. Karena ternyata kesolihan seorang ibu itu berdampak kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena dia yang lebih sering berinteraksi dengan anak-anaknya dan yang lebih dalam bimbingannya untuk mereka. Oke. Dalam bait ini disebutkan bagaimana karakteristik ideal seorang muslimah yang insya Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan untuk mendapatkan predikat wanita terbaik ini perlu yang namanya pengorbanan dan perjuangan. Nah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah itu pernah mengatakan, ajma'atil uqala min kulli ummah an naim la yudraku bin naim. Semua orang yang berakal dari setiap umat manusia itu bersepakat bahwa kenikmatan itu tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Contohnya yang sepele aja, makan misalnya. Kalau kita pengen makan, misalnya makan ayam geprek ya, itu kita perlu nyiapin bahan-bahannya dulu, mulai dari ayamnya, terus nyiapin bumbunya, bawangnya dikupas, kemudian dimasak, kemudian bikin sambelnya, sampai ketika makanannya itu udah jadi, baru kita bisa menikmati ayam geprek itu, ya kan? Nah, soal makanan aja itu kalau kita mau menikmatinya, itu kita perlu mengeluarkan usaha atau effort untuk membuatnya. Atau paling enggak kita harus usaha mengeluarkan uang, baru kita bisa menikmati makanan itu. Nah, ini hanya soal menikmati makanan. Apalagi kalau kita mau mendapatkan kedudukan yang tinggi. Predikat wanita terbaik, pasti usaha dan pengorbanannya lebih besar lagi. Nah, maka tanamkan nih di mindset kita, kalau mau jadi wanita terbaik, pengorbanan dan perjuangannya ini sepanjang kita hidup. Ya, sepanjang kita hidup. Kita terus berusaha, berupaya semaksimal mungkin mengamalkan sifat-sifat ini, sambil terus meminta taufik dan
pertolongan dari Allah. Karena tanpa pertolongan dari Allah, maka kita nggak akan bisa meraih gelar ini. Nah, Al-Ustadz Firanda, hafizahullah, di bukunya itu menyebutkan ada 2 alasan penting kenapa kita mengkaji bait-bait Khairun Nisa. Yang pertama, untuk mengingatkan para wanita agar selalu berusaha menjadi yang terbaik di sisi Allah. Karena hidup di masa ini itu subhanallah, tantangannya luar biasa. Ada sosial media yang di sana isinya kebanyakan orang-orang itu memamerkan hidupnya demi validasi manusia, dieluk-elukan manusia, dieluk-elukan dunia ya, dikagumi followersnya supaya kelihatan wah ya, hingga ternyata hal ini ngebuat kita lupa apa standar atau kriteria terbaik yang seharusnya kita kejar. Bahwa seharusnya kita ini tujuannya itu hanya Allah, pengen menjadi terbaik di sisi Allah, supaya Allah ridho sama kita. Bagaimana supaya Allah itu senang sama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manilta masa ridallah bisa khotin nas, radhiyallahu anhu wa ardo anhun nas. Wa manilta masa ridon nas bisa khotillah, sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Barang siapa yang mencari ridho Allah, sedangkan manusia tidak suka, maka Allah akan meridhoinya. Dan Allah akan membuat manusia meridhoinya juga. Tapi barang siapa yang mencari ridho manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan murka padanya dan membuat manusia juga ikut murka. Nah, Ustadz Firanda di bukunya itu menyebutkan kisah wanita yang dipandang rendah oleh manusia, tapi sangat mulia di sisi Allah. Wanita ini disebutkan dalam hadis dari Atha bin Abi Robah yang bercerita bahwa Ibnu Abbas pernah berkata kepadanya, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita penghuni surga? Kemudian Atha menjawab, tentu. Lalu Ibnu Abbas menunjuk salah seorang wanita berkulit hitam dan berkata, wanita ini adalah salah satu penghuni surga. Dia pernah datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, aku sering mengalami ayan atau epilepsi yang ketika kambuh itu kejang ya. Dan ketika itu auratku terbuka. Mohonkanlah kepada Allah agar aku sembuh. Nabi pun bersabda, kalau kamu mau bersabar, maka surga bagimu. Namun jika kamu ingin, aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkanmu. Wanita itu pun berkata, aku akan bersabar. Tapi kemudian dia berkata lagi, namun aku sering terbuka auratku saat ayan. Maka mohonkanlah kepada Allah agar tidak lagi terbuka auratku. Maka Nabi pun mendoakannya. Masya Allah, seorang wanita hitam yang mungkin tidak dipandang sama manusia karena fisik dan penampilannya, tapi dia menjadi wanita terbaik yang dibalas surga oleh Allah karena imannya yang kuat, menjadikan dia punya rasa malu yang begitu tinggi. Kemudian ada lagi kisah seorang wanita berkulit hitam juga, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sesungguhnya ada seorang wanita berkulit hitam yang biasa membersihkan masjid. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihatnya. Maka beliau menanyakannya. Para sahabat menjawab, dia sudah meninggal. Nah, maka Nabi bersabda, kenapa kalian tidak memberitahuku? Seakan-akan mereka menganggap wanita itu sepele. Maka Nabi bersabda, tunjukkan padaku di mana kuburnya. Lalu mereka menunjukkannya. Dan akhirnya Nabi menyolatkannya. Setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi para penghuninya. Dan sesungguhnya Allah
akan meneranginya untuk mereka dengan sholatku untuk mereka. Masya Allah, wanita ini sangat mulia di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kecintaannya kepada rumah Allah. Dia menjaga kebersihan rumah Allah dan menyapunya dengan penuh keikhlasan. Meskipun para sahabat menganggapnya sepele, karena bagi mereka ya dia hanya seorang tukang sapu masjid. Tapi ternyata di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita berkulit hitam ini sangat istimewa, sampai disolatkannya secara khusus. Masya Allah. Nah, kemudian latar belakang yang kedua, bait-bait ini menjelaskan cara menjadi wanita terbaik di sisi Allah dari berbagai sudut kehidupan. Ya, mulai dari hablum minallah, hubungannya dengan Allah, juga hablum minannasnya ya, hubungannya dengan sesama manusia, baik itu dengan suaminya, keluarganya, saudaranya, sahabatnya, juga lingkungan sekitarnya. Mungkin ada wanita yang dalam satu sisi sifatnya Masya Allah, menonjol baik, tapi di sisi lain ternyata luput dari perhatiannya. Nah, kita nggak ingin begitu. Kita sebagai perempuan harusnya punya keinginan berusaha menjaga kebaikan di semua aspek kehidupan kita. Memang tidak akan ada yang sempurna ya. Tidak akan ada yang sempurna. Tapi yang paling penting adalah kita jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah agar diistiqomahkan. Meminta pertolongan kepada Allah agar dijadikan wanita yang solihah. Kemudian kita juga terus berusaha semaksimal mungkin hingga akhir hayat kita. Insya Allah sekarang kita masuk ke beberapa hadis Nabi yang mengandung lafaz khairun nisa. Ya. Jadi sebelum masuk ke bait-bait khairun nisa ini disebutkan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara jelas menyebutkan sifat-sifat wanita terbaik. Hadis yang pertama, khairun nisaikum al-wadud al-walud al-muwatiyah al-muwasiyah idza taqainallah. Sebaik-baik wanita di antara kalian adalah yang penuh cinta, yang subur, yang mampu menyesuaikan diri, dan yang suka menghibur suami jika mereka bertakwa kepada Allah. Kita bahas mulai dari sifat yang pertama ya. Penuh cinta. Jadi seorang perempuan hendaknya hatinya itu hangat, penuh cinta, mencintai suaminya dengan tulus. Dia juga berusaha selalu menjaga, memupuk, menanam rasa cinta untuk suaminya. Nah, caranya itu diantaranya dengan selalu melihat dan mengingat kebaikan-kebaikan suami dan tidak melupakan yang kurang-kurangnya. Juga tidak sibuk melihat laki-laki lain, tidak sibuk membandingkan suaminya dengan laki-laki lain, baik itu perkara fisiknya ataupun sifatnya. Karena kadang ibu-ibu emang suka ngobrol ya tentang hal ini. Suami saya begini, suami saya begitu, kok suami saya nggak begitu ya, gitu. Bahkan banyak yang menjadikannya sebuah konten. Diperlihatkanlah bahwa suami saya begini baiknya. Terus akhirnya yang melihat konten resah. Kok suami saya nggak kayak gitu ya? Akhirnya dari perasaan kecil seperti ini menimbulkan keributan antara suami istri hingga akhirnya perpecahan dan perceraian. Wal'iyazubillah. Nah, inilah diantara bahayanya melihat konten-konten yang tidak bermanfaat di sosial media. Dan kita perlu sadari itu. Ya, supaya kita tidak banyak menghabiskan waktu untuk scrolling di sosial media. Juga di antara yang membuat kita secara tidak sadar mungkin membandingkan suami dengan laki-laki lain adalah tidak bisa menjaga pandangan karena sering menonton drama Korea atau drama Cina
atau film-film barat, drama Malaysia, ya dan lain-lain. Tontonan yang nggak bagus ya, yang menampilkan sosok-sosok yang ya kesannya sempurna banget, baik fisiknya juga sifatnya. Sementara ternyata di dunia nyata suami kita nggak seindah itu. Akhirnya cinta berkurang. Kemudian ada harapan atau ekspektasi-ekspektasi tertentu untuk suami kita yang ketika tidak terpenuhi, akhirnya jadi persoalan. Nah, kemudian ribut terus. Akhirnya hati mulai menjauh. Gitu. Nah, dan ini sebenarnya persoalannya bukan hanya untuk yang sudah menikah. Anak-anak kita ya, khususnya anak-anak yang memasuki usia remaja, itu hendaknya juga kita didik soal tontonan ini. Karena banyak para remaja itu saking ngefansnya, aduh, di mana dia? Karena banyak ya para remaja itu saking ngefansnya sama saking ngefansnya sama idolanya yang di layar kaca ini, sampai fotonya di print, kemudian disimpan. Atau bisa juga karena banyak interaksi sama laki-laki lain, ngobrol atau chattingan, kirim pesan, teleponan, yang awalnya mungkin soal tugas atau kerjaan, tapi lama-lama menemukan rasa nyaman dari orang lain yang harusnya dia dapatkan di rumah tangganya. Akhirnya selingkuh. Wa'iyadzubillah. Nah, jadi seorang istri hendaknya ya fokus aja sama cintanya untuk suaminya. Kemudian jangan ada gengsi untuk menampakkan cinta dan menyatakan cinta di depan suami. Meskipun katakanlah ada yang suaminya dingin ya, nggak romantis. Kita fokus aja sama tugas kita, terus tampakkan cinta di depan suami. Nah, mari kita belajar dari kisah para sahabat ya. Di sini disebutkan ada 3 kisah. Kisah yang pertama ini kisahnya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istrinya Abu Salamah. Ketika dia diuji dengan kehilangan suaminya yang tercinta, yaitu Abu Salamah, dia membaca doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, ya Allah, berikanlah pahala kepadaku dalam musibahku ini dan gantikanlah untukku dengan yang lebih baik darinya. Kemudian ketika membaca doa ini, hatinya tertahan. Terus dia bergumam, apakah ada seorang muslim yang lebih baik dari Abu Salamah? Padahal saat itu ya banyak sebenarnya sahabat yang lebih utama ya. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan Rasulullah sendiri. Nah, akhirnya Allah kasih ganti dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suaminya. Nah, apa artinya? Artinya beliau ini tidak suka membanding-bandingkan. Ya pada saat itu di matanya suaminya lah yang terbaik. Itu. Kemudian yang kedua ini kisahnya Ummu Darda. Ummu Darda salah seorang sahabiah, penuntut ilmu, juga periwayat hadis Nabi. Suaminya ini Abu Darda. Dia memanggil suaminya dengan panggilan Sayyidi, artinya tuanku. Ini Masya Allah, panggilan penuh hormat. Nah, ketika suaminya meninggal, datang lamaran dari Muawiyah, salah seorang khalifah muslimin ya, pada saat itu. Tapi dia tolak. Dia sampaikan hadis Nabi yang isinya seorang wanita di surga akan bersama dengan suaminya yang terakhir di dunia. Dan aku tidak ingin menggantikan Abu Darda dengan siapapun. Masya Allah, di mata dia Abu Darda ini adalah suami terbaik. Padahal mereka
terpaut umurnya itu begitu jauh. Kemudian ada lagi kisah istrinya Utsman, namanya Nailah binti Al-Farafisah. Nailah binti Al-Farafisah ya, dia ini istrinya Utsman bin Affan. Jadi ketika baru menikah, Utsman ini memperlihatkan bagian depan kepalanya yang botak. Kemudian dia berkata, "Janganlah engkau sedih dengan apa yang kamu lihat, karena di balik ini ada sesuatu yang kamu sukai." Kemudian dijawab sama Nailah, "Soal kebotakanmu, ketahuilah bahwa aku termasuk wanita yang paling mencintai suami yang mulia dengan kepala bagian depan yang botak." Ketika Utsman meninggal terbunuh, Nailah juga menolak lamaran Muawiyah. Ya, Masya Allah, karena tidak ingin menggantikan Utsman. Masya Allah. Ini kisah-kisah sahabiah, Masya Allah, romantis-romantis sekali. Kemudian kita masuk ke sifat yang kedua, wanita yang subur, banyak anak. Nah, untuk subur ini tergantung sama kondisi masing-masing wanita. Ya, karena subur dan tidak subur ini ketetapan dari Allah. Tapi sebenarnya melihat kondisi sekarang, ini sebenarnya perlu jadi perhatian juga. Supaya kita ini perempuan bisa menjaga makanan yang kita makan. Juga menjaga makanan anak-anak kita. Karena sekarang ini banyak yang terganggu hormonnya sampai reproduksinya juga terganggu, itu diantaranya karena faktor makanan yang dimakan. Ya, maka ini perlu jadi perhatian. Nah, kalau seorang istri itu dikaruniai kesuburan, kemudian suaminya juga berharap dikaruniai anak yang banyak dari dia, ya maka hendaknya dia tidak menolaknya. Apalagi kalau sampai mengatakan ucapan yang kasar kepada suami, kayak, "Yo kamu aja lah mas yang hamil, kamu nggak ngerti sakitnya," gitu. "Kamu nggak ngerasain nggak enaknya sakitnya hamil, sakitnya melahirkan, ini itu," ya. Wanita salihah tidak mengatakan ucapan seperti itu. Memang kita tahu ini bukan suatu hal yang mudah. Nah, tapi justru disinilah letak perjuangannya dan pengorbanannya yang sangat besar. Disinilah keistimewaan kita sebagai seorang perempuan yang memang Allah tidak berikan kepada laki-laki. Ya, mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui, kemudian mendidik anak-anak. Ini semua tahapannya Masya Allah berat semua. Pengorbanannya jiwa dan raga ya, dan juga harta. Nah, maka kita harus paham bahwa pengorbanan ini bukan cuma rutinitas yang melelahkan, tapi itu adalah jalan mulia menuju pahala. Jadi ini adalah ladang pahala kita yang sangat besar. Nah, maka kuncinya di sini, kalau suami berharap pengen punya anak yang banyak, yang solih-solihah, lalu istrinya juga merasa mampu. Nah, tapi mampu di sini bukan berarti dia pede ya dengan kemampuannya, "Oh iya, saya mampu." Ya. Dia menyandarkan kepada kemampuan dirinya. Enggak, bukan seperti itu. Tapi dia merasa mampu karena dia punya keyakinan yang kuat, dia menyandarkannya kepada Allah. Dia meminta kekuatan dan pertolongan dari Allah. Nah, dia mentaati suaminya dengan punya anak banyak dari suaminya karena Allah, ya kan? Itu insya Allah pahalanya luar biasa. Karena di balik tangisan anak-anak dan lelahnya hari-hari kita mengurus mereka, ya itu yakinlah nanti kita akan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan melalui anak-anak kita ini, gitu. Ketika kita melihat anak kita salih, salihah, maka ya disitulah letak kebahagiaannya. Anak-anak ini nanti menjadi ladang pahala untuk kedua orang tuanya. Keberkahannya juga akan kembali kepada kedua orang tua, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Insya Allah akan terasa. Ya. Nah, tapi
Catatan, kalau kondisinya tidak memungkinkan, baik secara fisik ataupun mental, maka kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, sifat yang ketiga itu adalah perempuan yang mampu menyesuaikan diri. Dia lembut, tidak memaksakan kehendaknya, tapi dia menyesuaikan dirinya dengan kehendak suaminya. Dia tidak mengatur semuanya sendiri, sampai keinginan suaminya dia kesampingkan. Ya. Nah, perempuan yang lembut seperti inilah justru yang punya kekuatan untuk menguatkan hati suami yang lelah. Dari sini perasaan perempuan itu bisa jadi tajam. Dia tahu apa saja yang disukai suaminya, soal makanannya, minumannya, bajunya. Dia juga tahu apa aja yang tidak disukai suaminya, supaya dia menghindari dirinya dari hal itu. Kemudian yang keempat, sifat yang keempat, itu wanita yang suka menghibur suami. Nah, ini juga termasuk kelembutan sikap dalam menghibur dan menenangkan suami dalam kondisi susah. Kita bisa teladani dari sikap Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW turun dari Gua Hira dalam kondisi ketakutan sampai khawatir sesuatu terjadi kepada dirinya, Khadijah menghibur dan menenangkan Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, "Tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau orang yang suka menyambung silaturahim, menanggung beban orang lain, memberi kepada yang tidak punya, memuliakan tamu, dan membantu orang yang tertimpa musibah." Dia puji-puji suaminya dan menenangkan jiwanya. Bahkan dia support suaminya itu full. Mulai dari awal kepergian suaminya ke Gua Hira, dia tidak mengeluh. Dia juga tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang tajam. Kayak, lagian ngapain sih ke gunung bang? Pulang-pulang malah ketakutan gitu. Ya kan? Nggak ada ucapan-ucapan kayak gini. Masya Allah. Maka kita, para wanita, ketika suami pulang, bersiaplah dalam kondisi siap menemani dan menghibur. Tidak banyak menuntut, tidak menambah tekanan untuk suami, sehingga akhirnya suami nyaman dan selalu rindu untuk pulang. Ketika suami pulang, nggak langsung banyak tanya, ada masalah apa, cerita dong bang, gitu. Apalagi malah akhirnya dia yang curhat soal anak-anaknya yang bikin dia pusing hari itu. Sehingga nambah beban suaminya. Ya. Semoga Allah hindari kita dari sifat seperti ini. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW sebutkan 4 sifat wanita terbaik, dan di akhir hadisnya disebut jika mereka bertakwa kepada Allah. Nah, ini menunjukkan sifat-sifat ini itu hanya bisa lahir dari hati yang penuh takwa. Tanpa takwa, sifat-sifat ini akan terasa berat, bahkan mustahil untuk dijalani. Nah, jadi kuncinya di sini, bertakwalah kepada Allah dan selalu berdoa meminta pertolongan Allah supaya dijadikan wanita salihah. Dan kalau niatnya itu karena Allah, maka Allah ringankan semuanya. Bukan karena manusia, bukan karena ingin dipuji manusia, bukan karena ingin menyenangkan orang lain, tapi benar-benar karena pengen jadi hamba yang dicintai Allah, menjadi yang terbaik di sisi Allah. Nah, insya Allah sekarang kita masuk ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua ya. Nabi SAW bersabda, "Nisa Quraisy khairu nisa'i rakibnal ibil. Ahnahu ala tifl wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadihi." Wanita-wanita Quraisy adalah sebaik-baik wanita yang pernah menunggang kuda, pernah menunggang unta. Mereka paling penyayang terhadap anak kecil dan paling menjaga hak suami dalam urusan hartanya.
Nah, Rasulullah SAW memuji wanita Quraisy sebagai yang terbaik dibanding wanita-wanita dari kabilah lain, karena punya dua sifat unggulan, yaitu paling penyayang kepada anak kecil dan paling menjaga harta suaminya. Nah, maka kita masukkan ke sifat kelima. Sifat kelima itu adalah sayang kepada anak-anak. Seorang wanita terbaik itu punya sifat ini. Dia perhatian sama anak-anaknya. Dia sabar dan telaten ngurusin anak-anaknya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dia urus makanannya, pakaiannya, tidurnya. Bahkan yang paling penting, dia didik anaknya soal akhlaknya dan juga agamanya. Anaknya nggak diabaikan, ya. Diabaikan, dikasih HP biar tenang. Jadi menenangkannya dengan dikasih HP. Kemudian ujung-ujungnya ibunya malah sibuk sendiri dengan HP-nya juga. Nah, ini bukan wanita solihah, bukan wanita terbaik seperti ini. Seorang penyair pernah berkata, seorang ibu adalah sebuah madrasah. Bila engkau menyiapkannya, maka engkau telah menyiapkan sebuah bangsa terbaik yang kokoh. Jadi, ibu adalah sekolah pertama untuk anaknya. Dan anak-anak ini di usia yang sangat dini, yang usia sangat belia, itu merupakan masa-masa golden age ya. Apa maksudnya? Maksudnya ya dia itu kayak spons. Dia menyerap apa saja yang dia terima, yang dia lihat, yang dia dengar. Nah, maka kemudian itu dikeluarkannya melalui sifat-sifatnya. Itu. Maka kita harus tahu nih, yang paling utama adalah kita itu menjadi kudwah hasanah, menjadi sosok teladan yang baik untuk anak-anak kita sendiri. Ini insya Allah cara ini itu lebih gampang daripada kita cuma nyuruh anak, ya, nyuruh anak sholat, tapi kita nggak sholat. Nyuruh anak berkata yang baik, nggak teriak-teriak, tapi kitanya suka teriak-teriak. Ya, itu nggak bisa, susah kalau seperti itu. Nah, dari sini, ketika kita bisa jadi kudwah, maka insya Allah akan lahir generasi-generasi yang baik. Nah, dan kuncinya juga adalah seorang ibu itu sayang, dekat, dan lembut kepada anaknya. Dan ini insya Allah bisa, kalau kita tidak sibuk dengan HP. Apalagi ternyata malah mencari pelarian dari anak-anak dengan HP. Ya, sibuk menenangkan diri dengan HP. Nah, akhirnya kalau kayak gini, nanti ketika anak ribut, minta perhatian, ya ibunya malah marah. Kemudian anaknya dibentak. Ya. Jadi yang tantrum malah ibunya. Karena apa? Karena main HP. Gitu. Nah, seorang anak yang merasa dicintai dan dekat dengan ibunya, maka dia akan tumbuh jadi pribadi yang kuat, hangat, dan nurut sama ibunya, insya Allah. Kemudian, sifat yang keenam, itu adalah paling menjaga hak suami dalam urusan hartanya. Jadi, wanita salihah ini amanah dalam menjaga harta suami. Dia pandai mengelola harta suaminya, tidak boros, tidak mengikuti hawa nafsunya. Dan dia kalau mau beli sesuatu, itu pasti biasa izin dulu sama suaminya. Karena dia sadar, ya itu harta suaminya, hasil dari jerih payahnya dia. Ya, meskipun misalnya perempuan ini membeli sesuatu itu dengan uang dia misalnya, dia pun tetap menghargai suaminya dengan meminta izin kepada suaminya dulu. Nah, laki-laki bakal senang kalau istrinya ini menghormati peran dia dengan meminta pendapatnya dan izin kepadanya. Dan wanita yang cerdas itu dia bisa mengelola uang suaminya itu supaya bisa cukup untuk rumah tangganya. Kemudian di samping itu dia sisihkan juga untuk menabung, ya. Penting ini untuk menabung juga. Jadi tidak dihabiskan untuk kebutuhan itu saja. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa allati idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka
wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Sebaik-baik wanita adalah apabila engkau memandangnya, dia menyenangkanmu. Nah, ini adalah sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh, wanita yang menyenangkan saat dipandang. Jadi, ini sebenarnya bukan hanya karena wajahnya yang cantik, tapi dia tahu caranya memperhatikan dan mengurus penampilan fisiknya. Ya. Terus ini juga bukan cuma soal fisik, tapi juga keindahan akhlak. Sehingga kehadiran seorang istri ini membawa ketentraman untuk suaminya. Karena ternyata secantik apapun seorang perempuan, kalau akhlaknya buruk, pasti nggak akan bikin tenang. Dan akhirnya apa? Kecantikan fisik itu tadi bakalan hilang. Di mata kita nggak jadi cantik lagi. Karena udah tahu kelakuan-kelakuannya yang nggak bagus. Gitu. Nah, mari kita lihat ya rumah tangga Rasulullah SAW dengan Khadijah. Khadijah ini dinikahi Nabi SAW ketika usianya sudah tua. Tapi ketika Khadijah wafat, beliau ini masih sering menyebut-nyebut Khadijah di hadapan para istri-istrinya yang lain. Sampai Aisyah ini cemburu dan mengatakan fisik Khadijah. Apa perkataan Aisyah? Yang giginya sudah copot sampai yang kelihatan hanya gusinya yang kemerahan. Ya. Nah, tapi Nabi menanggapinya dengan menyebut kebaikan-kebaikan akhlak Khadijah. Maka Khadijah cantik di mata Rasulullah SAW dengan akhlaknya. Nah, kemudian untuk penampilan fisik wanita terbaik itu memang di rumah itu dia terbiasa menjaga penampilannya. Dia tahu di rumahlah waktunya untuk dia berpenampilan seindah mungkin. Dengan berdandan, mempercantik diri, dan memakai parfum sewangi mungkin. Karena emang perempuan itu kan fitrahnya suka dandan, suka terlihat cantik, suka terlihat menarik. Nah, dan ini Allah berikan wadahnya sebenarnya. Ya, Allah kasih kita wadahnya. Ketika di rumahlah perempuan itu bebas sepuasnya mempercantik diri. Jadi jangan kebalik. Ketika di rumah dia malah berikan tampilan seadanya untuk suaminya. Tapi ketika giliran mau keluar rumah, dia ekstra mempercantik diri. Pakai dandan sana sini ya, pakai parfum gitu. Nah, biasanya kalau perempuan itu di luar rumah dia udah ekstra dandan, maka ketika di dalam rumah dia akan malas dandan. Nah, ini sebenarnya sebuah kaidah ya. Pasti kayak gitu ya perempuan. Kalau misalnya di luar rumah dia udah ekstra dandan, mengeluarkan usahanya untuk dandan, mempercantik diri, ketika di rumah dia bakal males dandan. Ya karena emang ada perempuan yang mau 24 jam mukanya dipenuhi make up, kan enggak ya. Gitu. Nah, maka jangan kebalik. Untuk perempuan berdandanlah di rumah. Gitu. Dan buat suami, buat perempuan yang belum bersuami ya, yang belum menikah, itu boleh juga. Normalisasikanlah cantik ketika di dalam rumah. Ya, jadi ketika di dalam rumah menutup diri, astagfirullah, salah. Ketika di dalam rumah dia mempercantik diri, dia berdandan, ya, berwangi-wangi, pakai pakaian yang indah, ya. Tapi ketika di luar rumah dia menutup diri, tidak tabarruj. Nah inilah insyaallah wanita salihah. Karena ternyata di antara hikmahnya kita melakukan ini, itu suami kalau di luar itu banyak godaannya. Ya, bisa kita lihat ya, di luar itu betapa banyak perempuan-perempuan yang memamerkan auratnya, ya, yang berias, cantik di luar ya. Nah, maka harapannya ya ketika suami ini pulang ke rumah, dia bertemu istri di rumah yang ternyata juga tampilannya ini cantik gitu. Dan wangi, sehingga bisa menyenangkan dan menenangkan suami ketika pulang ke rumah. Nah, tapi ingat juga, ya, jangan sampai salah nih. Kita melakukan ini itu bukan hanya karena mau menyenangkan suami, tapi yang
Paling pertama adalah karena Allah. Allah yang perintahkan kita hal ini. Gitu. Kemudian sifat yang kedelapan, apabila engkau memerintahnya, dia menaatimu. Ya, artinya sifat kedelapan ini adalah taat saat diperintah suami. Nah, ini sangat penting. Karena taat kepada suami ini termasuk yang memudahkan seorang wanita untuk masuk surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang wanita sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya masuklah surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Ya, perhatikan, ini adalah 4 amalan penting yang hendaknya kita jaga kalau mau masuk surga dari pintu mana saja. Ya, boleh pilih. Yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktu. Ya, hanya sholat 5 waktu saja yang wajibnya. Kemudian berpuasa Ramadan, yang kedua. Dan yang ketiga, menjaga kemaluannya. Dan yang keempat, mentaati suaminya. Nah, tapi memang hal ini nggak mudah. Ya, makanya hadiahnya surga. Nggak mudah, karena taat sama suami itu berarti harus menurunkan ego. Menekan perasaan ingin membantah. Melembutkan sikap ketika hati lagi panas. Ya, berat ini. Dan lebih berat lagi kalau perempuan itu sering terpapar tontonan-tontonan yang merusak fitrah, yang merusak pemikiran. Atau dia salah berada dalam circle pergaulannya, sehingga muncul pemikiran taat sama suami itu hina, nggak keren, kuno, dan lain sebagainya yang mengecilkan perempuan. Padahal sebaliknya, ketaatan kepada suami itulah kehormatan dan kemuliaan di sisi Allah. Karena perempuan memilih mengalahkan egonya demi ridho Allah, untuk Allah, karena Allah. Maka itu mulia sekali, Masya Allah. Nah, karena ini berat, maka hadiahnya juga nggak kecil ya tadi. Hadiahnya adalah kemuliaan yang abadi, yaitu surga. Dengan kita bebas memilih mau masuk dari pintu yang mana saja. Masya Allah. Dan taat ini itu perlu dilatih. Bertahap, nggak apa-apa insya Allah ya, bertahap. Sampai insya Allah nanti lama-lama benar-benar menjadi yang taat 100% ya. Mungkin awalnya masih 1% taatnya, itu nggak apa-apa, berproses ya, dilatih terus. Dengarkan suami, hormati keputusannya, berusaha taat selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian mulai taat dalam hal-hal yang kecil ya, yang sepele, hingga akhirnya taat dalam hal yang besar yang memang taatnya ini beriringan dengan syariat gitu. Nah, perlu diketahui, taat ini bukan berarti menutup ruang diskusi ya. Ya, artinya istri nggak boleh menyampaikan pendapatnya gitu. Nah, ini salah. Justru boleh ya, asal dengan cara yang baik, kondisinya baik, dan intonasi yang baik. Tapi kalau suami udah ambil keputusan, ya maka hormati keputusannya. Gitu. Bahkan kalau kita mau mengunjungi orang tua kita, itu harus izin suami. Kalau suami nggak izinkan, maka kita nggak boleh pergi. Gitu ya. Maka inilah syariat Islam. Ada hikmah besar di dalamnya. Gitu. Karena banyaknya maslahat kebaikan dalam rumah tangga dan ketenangan dalam kehidupan keluarga. Dan laki-laki ini adalah pemimpin bagi para wanita. Nakodanya, pemimpinnya nakodanya. Dan nakoda itu hanya bisa satu. Ya, nggak bisa ada 2 nakoda. Ya, maka perempuan jangan berusaha mengambil alih kepemimpinan. Ya, Rasul SAW aja sampai bersabda, kalau aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, tentu aku akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya. Masya Allah, ini saking besarnya berarti hak kita kepada suami. Ya. Kemudian sifat yang ke-9, ya, di hadis ketiga ini, sifat yang ketiga, itu adalah apabila engkau tidak bersamanya, dia menjaga dirimu dan hartamu. Saat suami tidak ada, dia tetap menjaga diri
dan harta suaminya. Ya, menjaga harta suaminya tadi. Kalau mau beli apa izin, itu nggak asal boros. Ya. Kemudian menjaga dirinya ini tidak chatting, nggak ngobrol dengan yang bukan mahram, apalagi misalnya di grup ya, di grup yang campur baur, ketawa-ketawa. Dia menjaga diri karena takut dan taat kepada Allah. Nah, insya Allah kita masuk ke hadis yang keempat. Nah, di hadis yang keempat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isbiri ya Fatimah bint Muhammad, fa inna khairan nisa allati nafa'at ahlaha. Sabarlah wahai putriku Fatimah, sesungguhnya sebaik-baik wanita adalah yang memberikan manfaat bagi keluarganya. Sifat yang ke-10 ini ya, bermanfaat bagi keluarganya. Kita lihat dari cerita Fatimah. Fatimah binti Muhammad. Pengorbanannya melakukan tugas-tugas rumah untuk melayani suaminya Ali bin Abi Thalib. Sampai Fatimah ini pernah mengeluhkan kepada Rasulullah SAW tangannya yang kapalan karena menggiling gandum dengan suatu alat, kemudian menumbuknya. Itu. Sampai membuat tangannya kapalan. Sedangkan perempuan kan biasanya pengennya punya fisik yang mulus ya. Kemudian karena Fatimah ini merasa kelelahan dengan tugas rumah tangga yang begitu berat, dia suatu hari meminta pembantu kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikannya, tidak memberikannya ya, meskipun itu anaknya sendiri. Tapi apa? Beliau mengajarkan satu hal yang lebih baik dari pembantu. Apa itu? Sebelum tidur, baca takbir 33 kali, tasbih 33 kali, dan tahmid 33 kali. Ya. Subhanallah, takbir Allahu Akbar, tasbih subhanallah, dan tahmid alhamdulillah. Semuanya itu 33 kali. Dan beliau menasihati Fatimah agar bersabar dan menghiburnya bahwa sebaik-baik wanita adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada keluarganya. Masya Allah. Nah, meskipun kita misalnya Allah beri kelapangan dengan adanya pembantu, jangan sampai hal-hal krusial seperti ngurusin urusan suami itu diserahkan ke pembantu juga. Karena rugi sekali kalau seperti itu, ya. Kita jadi nggak ada khidmatnya kepada suami, ya. Jadinya yang khidmatnya adalah pembantunya. Dan buat istri yang tidak diberi pembantu, maka harus bersyukur juga. Ladang pahalanya berarti masih sangat banyak. Dan mungkin ada para suami itu yang tidak mau ada orang lain di rumahnya, tidak nyaman, khawatir dia tidak bisa menjaga hatinya dan menundukkan pandangannya kalau ada perempuan lain di rumahnya. Maka bersyukur juga kalau para istri tidak punya pembantu ini. Gitu. Kemudian hadis yang kelima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairuhunna aisaruhunna sodakon. Sebaik-baik wanita adalah yang paling mudah maharnya. Nah, ini masuk ke sifat ke-11. Mudah maharnya ya. Wanita terbaik itu adalah yang mudah maharnya. Memang boleh aja perempuan itu meminta mahar dalam jumlah besar kalau calonnya mampu. Nah, tapi keberkahan itu justru hadir ketika wanita itu memudahkan maharnya. Dia tidak menyulitkan calon suaminya. Itu. Dan mahar yang ringan dan tidak membebani, ya ini adalah tanda kebaikan dan ketulusan niatnya seorang perempuan. Termasuk juga nanti ketika setelah menikah, ya, dalam biaya hidupnya, gaya hidupnya dan biaya hidupnya ketika sudah menikah itu tidak berlebihan, tidak banyak menuntut berlebihan, tidak sering-sering ikutan tren fashion bermerek. Ya, setiap ada keluaran terbaru pengen beli, setiap ada tren baru pengen beli, ya. Jadinya setiap bulan beli baju. Ya, jangan sampai seperti itu. Harus pertengahan, tidak boleh boros. Nah, Allahu a'lam, ya inilah
hadis-hadis tentang wanita terbaik yang ditulis Al-Ustadz Firanda Hafizahullah di bukunya sebagai pembukaan. Nah, insya Allah di pertemuan selanjutnya nanti kita akan masuk ke bait-bait khairun nisanya. Bagi yang ada pertanyaan, boleh disimpan dulu ya. Nanti insya Allah bisa ditanyakan di Slido. Insya Allah nanti linknya menyusul di grup. Nah, kemudian insya Allah kita ada kuis juga melalui Google Form. Nanti silakan diikuti. Linknya juga nanti insya Allah disampaikan di grup ya. Nah, Masya Allah. Iya, kalau mau bertanya itu nanti ya, insya Allah di Slido. Nanti linknya diberikan di grup. Nah, Tayyib. Ini alhamdulillah juga sudah mau jam 5 ya, karena ada berbagai keperluan ya. Jadi ya insya Allah kita bisa sudahi dulu di sini. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan kita yang selanjutnya. Insya Allah ini bahasannya seru. Insya Allah bahasannya seru ya. Ya, jadi silahkan diikuti dengan baik. Taib. Barakallahu fikunna jami'an wa wafaqakunna. Semoga Allah mudahkan kita dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Terima kasih atas antusias antunna semua, Masya Allah. Masya Allah. Semoga Allah berkahi ya. Akhirul kalam, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.